meminta agar masyarakat jangan menunjukkan apa kapasitas kalian. Kami nggak pernah bilang. Kami malam ini akan merancang. Tadinya kita kan berencana untuk ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ternyata surat itu kan sudah dikirim oleh tim kami. Dan rasanya tidak penting juga di pengadilan tinggi sama pengadilan negeri. Karena mereka sudah melaporkan. Tapi mereka lupa yang dilaporkan sesuai dengan rilis Mahkamah Agung Contempt of Court 335-207217. Ini pasal apa? Contempt of Court atau tidak kategorinya? Nah, Wamenko sudah bilang kan nggak bisa lepas dari Wamenko di Pakoto. Belum ada yang mengatur itu. Pak Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung juga sudah mengatakan tadi di TV One bahwa tidak ada di situ perbuatan pidana. Karena itu kami kalau ada panggilan nanti organisasi akan menjawab. Ya, Feradi WPI akan jawab, Feradi Bersatu akan jawab, Feradi Ibu Eli Ganeti dan teman-teman semua akan jawab. Apakah ini pantas kami hadiri atau tidak? Ini kita uji nih. Undang-undang advokat akan berdiri tegak seperti itu. Nah, kemudian untuk laporan itu kami ketawa. Bagaimana ceritanya? Dia pelapor, nanti dia yang sidangkan. Oh ya babak belur kita. Makanya saya bilang nggak usah sidangkan aja. Nah, kalau ini ada pasal yang mengatur, ingat ya, dan boleh dilanjutkan, bentuk sekarang panitia pansel untuk hakim ad hoc agar menyidangkan kami. Jangan hakim yang sekarang yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia, karena mereka bersuara merasa bahwa mereka yang tidak boleh disentuh sedikit pun. Ketika mereka merasa diganggu persidangannya, tapi mereka lupa. Nah, di sini air putih nih nampak di dalam. Ada di sini namanya Zarob Richard 930 miliar petinggi. Apa nggak malu mereka? Ada di sini namanya Asbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Ada kasus Ronald Tanu. Kalau mereka merasa mereka bersih, rasanya nggak penting juga Ikatan Hakim Indonesia turun tangan sampai mengatakan bahwa menyesalkan dan meminta agar masyarakat jangan menunjukkan apa kapasitas kalian. Kami nggak pernah bilang. Ketika Zarob bermasalah, ketika kasus Ronald Kanur mencuat ke permukaan, ketika Hasbi dan hakim-hakim yang ditangkap banyak sudah, kami nggak pernah ngomong para pengacara ini, Pak Ketua. Kita nggak pernah ngomong. Wahai masyarakat Indonesia, jangan percaya hakim-hakim. Nggak pernah kami ngomong begitu. Itu gorengan si Hotman harusnya, gorengan Hotman itu. Harusnya Hotman Paris kita gorengan. fair. Yang salah ya salah, benar ya benar. Baru secara kelembagaan ada namanya komisi yudisial. Itu yang mengawasi. Kami sudah kirim surat. Kenapa Mahkamah Agung tidak duduk dengan komisi yudisial, tidak manggil kami? Sehingga muncul rilis. Ini belum dipanggil, belum ada rekomendasi KY, muncul. Nah, inilah yang kami sesalkan. Mungkin mereka mengira kita ini takut. Tidak ada. Takut kita pada hukum yang adil, itu kita yang takut. Tapi kalau hukum yang zolim, tidak takut. Filosofi hidup kami, raja alim, raja disembah. Raja zolim, raja disangka. Begitu. Terkait rencana mau menggunakan toga, gimana Bang? Tetap. Besok buat laporan polisi, Mabes Polri. Ya, kami akan lihat tanggal 20 seperti apa. Tapi sikap kami akan pakai baju toga dan tetap di persidangan baju toga. Saya kasih referensi. Rahmat, mana si apa? Rizky, mana dokumen yang tadi? Saya kasih gambaran. Saya lihat kemarin juru bicara, dengarin ya, juru bicara masalah baju toga ini. Iya. Juru bicara yang juga hakim Mahkamah Agung. Beliau mengatakan ketika ditanya wartawan, ada rencana Saudara Rasman pakai baju toga. Kan begitu? Apakah boleh atau tidak? Mana si Rizky tadi?
Rizky lagi makan itu. Ya panggil sini. Rizky, panggil apa tuh? Mana dokumen Rizky? Saya mau tunjukkan. Oh, lagi ambil, Bang. Ada kasus namanya Tony Budijaya. Oke, lawyer sekarang terdakwa di PN Jakarta Selatan. Paham ya? Yang bersangkutan menggunakan baju toga. Menggunakan baju toga. Tiba-tiba kemarin juru bicara Mahkamah Agung bilang tidak boleh pakai baju toga. Di sini saja mereka sudah nampak bahwa aturan dan SOP tidak mereka patuhi. Tidak ada yang mengatur itu. Saya bisa buktikan, buka aja di Google. Ya, kenapa? Karena saya lawyer, membela klien. Maka dibilang oleh Adinda Firdaus, sepetak sawah yang digarap oleh seseorang tiba-tiba heboh satu dunia. Pas sawahnya digarap, dia mungkin senang, atau kurang pupuk, dia marah. Belakangan dia bilang, pupuknya enak kok. Ini yang terjadi. Masa gara-gara sepetak sawah heboh? Saya sampaikan kepada kalian semua ya. Saya tidak bohong. Orang Malaysia di Malaka telepon saya. Kampus saya telepon saya. Dari Jerman telepon saya bisa tunjukkan. Ini sudah akhir internasional. Ada apa? Mahkamah Agung melaporkan kami. Hah? Apa ini? Kasus sepetak sawah. Karena itu, marilah fair. Ini akan membuat rakyat marah. Kami setuju dengan Bapak Prabowo Subianto, tegakkan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Kalau mereka tidak mau disentuh, tunjukkan kepada saya. Ya, dalam konteks hukum kita, style Europe kontinental adalah equality before the law. Semua sama di mata hukum. Yang setahu saya sama, termasuk presiden sekalipun. Tidak ada di situ sebut semua sama di mata hukum kecuali hakim. Tidak ada. Karena itulah saya tunjukkan ini kepada teman-teman semua. Ini dia orang, Tony Budijaya, pakai baju toga di PN Jakarta Selatan. Ini Bang, Terdakwa. Ini di Jakarta, bro. Pak, mereka tidak tahu ini. Kalau dia boleh, kenapa saya tidak boleh? Makanya saya bilang amburadul. Pak Presiden, tolong dibenahi hukum kita. Pak Ketua Mahkamah Agung, benahi. Bapak ditulis di Kompas 1 halaman bagaimana hidup beliau lurus. Karena itu kata Bahrudin Lopa, saya sebut tadi di iNews. Apa mereka bilang? Banyak orang yang salah jalan, tapi mereka merasa senang dan nyaman karena mereka bersama orang-orang yang salah. Tapi beranilah engkau berkata benar, mesti engkau sendirian. Kami akan berani bersuara benar walaupun kami sedikit, tapi kami percaya rakyat dan kalian akan mendukung kami. Cukup ya. Thank you.